Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyaikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ila al-imam Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kita masuk pengajian kita, mari kita membaca niat yang ada di bagian depan fotokopi panjenengan. Niat ini biasanya diajarkan oleh guru kita Sayyidil Imam Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus, yang sanadnya sampai kepada Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kula kriyen panjenengan yang menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini adalah pengajian kita kali yang keempat, membahas kitab yang sangat penting, yaitu kitab Sulamut Taufik karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, yang kitab terjemahannya bisa jadi panjenengan banyak yang megang kados ngeten iki. Kemudian kita tambahkan dengan catatan-catatan yang sudah kita fotokopikan.
Kemudian kitab yang ada pun juga terjemahan bahasa Jawanya pun juga ada di dalam kitab ini, sehingga lebih lengkap kita memahami kitab Sulamut Taufik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada fotokopi halaman yang pertama kita lanjutkan matan kitab Sulam Taufik. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Masyaallahu utawi barang kang kersa sapa Allah iku kana wujud apa barang. Wa ma lam yasha lan utawi barang kang ora kersa napa Gusti Allah iku lam yakun ora wujud apa barang. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah dumateng Gusti Allah illa angin billahi ay bima'unatillah kelawan pitulungane Gusti Allah al-ali kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung. Kita terjemahkan hadirin. Masyaallahu setiap perkara, segala sesuatu yang Allah kehendaki karena pasti ada, pasti terjadi. Wa ma lam yasha dan setiap perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah lam yakun pasti tidak akan terjadi. Wala haula tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat. Wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah illa kecuali billahi dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala al-ali yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, langsung kita lihat keterangannya nomor 1. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terjadi dan tidaknya semuanya bergantung atas masyiatillah, kehendak Allah. Artinya jikalau Allah berkehendak sesuatu itu akan terjadi, dan jikalau Allah tidak berkehendak sesuatu itu pasti tidak akan terjadi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kemudian sesuatu yang terjadi, hakikatnya memang Allah menakdirkan terjadi. Kalau kemudian sesuatu itu kemudian tidak terjadi, hakikatnya memang tidak kemudian dijadikan oleh Allah. Sehingga bahasa kula panjenengan menungso niki bahasa ikhtiar, bahasa usaha mawon, wujud dan tidaknya apa yang kita inginkan hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang-kadang ngapunten kang kathah menungso niku berharap sesuatu untuk diwujudkan oleh Allah dalam kehidupannya, tetapi munggui Gusti Allah menurut pandangan Allah sesuatu itu belum tepat, belum saatnya, atau bisa jadi enggak maslahah, enggak baik, malah bisa mendatangkan mudarat bagi dia,
sebenarnya Allah cinta bagi dia, pada dia. Maka apa yang dia minta, dia kemudian minta kepada Allah, tidak kunjung diwujudkan, tapi diwujudkan dengan yang lebih baik yang lain. Itu hakikatnya sedanten Gusti Allah hadirin. Contoh niki hadirin, konkretnya wonten tiyang niku njaluk ten Gusti Allah ndonga, ya Allah kula niki ben dinten ten Masjid Baitur Rahman melampah ya Allah, berjalan ya Allah, pun puluhan tahun mbok kula niki panjenengan sukani kendaraan ya Allah, nggih mboten usah gede-gede Al-Fat mawon Zat ya, Al-Fatihah. Nah jaluke ngoten ten Gusti Allah niku. Nah, mintanya ngoten niku. Tetapi Allah tahu kalau dia diberi mobil sakjane enggak terlalu penting bagi dia. Sebab rumahnya andai kata berjalan 20 sampai setengah jam sampai di masjid dan jalannya lurus. Tidak menguras tenaga baginya untuk jalan. Dan jalannya dia dari rumah ke masjid niki khutwah demi khutwah niku, langkah demi langkah, itu ganjaran gede bagi dia. Maka mobil tidak diwujudkan baginya, enggak dikai kata Gusti Allah. Dan yang kedua, Gusti Allah tahu rumahnya itu sampai saat dia minta kepada Allah, omah sik ngontrak hadirin. Daripada dikai mobil lebih baik itu omah. Gusti Allah Maha tahu hadirin. Dan kemudian kalau disukani Gusti Allah kayak mobil, ndekake kan hadirin wong omahe sempit gangil, mlebu gang niku wangil niku hadirin. Dan mobil mesti ditaruh di depan embong, ngoten nggih masalah nanti. Gusti Allah kemudian tidak mewujudkan itu. Diwujudkan yang lain oleh Allah. Anak-anaknya mudah dimasukkan ke pondok pesantren, anak-anaknya yang sekolah berhasil, sehingga keberhasilan yang sekolah, keberhasilan dia pondok kemudian menyebabkan kemudian mengangkat derajat orang tuanya. Ya, yang demikian itu sebenarnya lebih baik daripada kemudian dia mendapatkan Al-Fat tapi anaknya kena narkoba kabeh hadirin. Daripada kemudian mendapat Al-Fat kemudian dia tidak bertahan berumah tangga dengan keluarganya, tapi dia mendapatkan anak-anak sing gampang ditoto, sing mondo alhamdulillah gampang, sing sekolah sampai S1, S2, S3, ono lebih dari 3, mbok S kopir apa-apa. Dia bisa itu yang saking kemudian dimudahkan oleh Allah, sing beasiswa, sing ngeten, dan kemudian anak-anaknya itu bisa membanggakan orang tua, itu lebih hebat hadirin. Oleh karena itu kadangkala hadirin Allah Subhanahu wa taala memberi, niki dieling-eling kata-kata niki. Ya, kalau mungkin bisa dimasukkan TikTok monggo ya. Allah itu akan memberi apa yang dibutuhkan oleh hamba, dan Allah tidak akan memberi apa yang diminta oleh seorang hamba. Sebab yang diminta belum tentu baik bagi seorang hamba, tetapi bagi yang dibutuhkan oleh hamba itu adalah yang lebih baik baginya. Oleh karena itu ini penting hadirin yang demikian itu. Nah, contoh niki hadirin, dalam kitab Tasbitul Fuad, Al-Habib ceritanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad niki menceritakan, kadangkala kalau orang berdoa hanya minta, tapi kemudian dia tidak minta afiah yang terbaik, minta keselamatan dari apa yang dia doakan, kadangkala yang demikian itu kurang baik. Ada orang sederhana mintanya, ya Allah, saya tidak minta macam-macam ya Allah. Pokoknya setiap hari saya minta 2 roti ya Allah untuk kelangsungan hidup saya. Siang 1, malam 1. Sudah ya Allah. Sepertinya mintanya kan sederhana, Didin. Tapi karena hanya sekedar minta,
tidak ditambah dengan afiyah, agar kemudian apa yang diminta itu menjadikan kebaikan bagi dia, akhirnya takdir Allah jadi adil. Orang ini kemudian dalam perjalanan hidupnya memang siang dapat 1 roti, malam dapat 1 roti, tapi diawali melbu penjara dulu hadirin. Melbu penjara dhisik, setelah melbu penjara kemudian akhirnya dapat sarapannya 1 roti siang, kemudian malamnya 1, kan sesuai dengan permintaannya ya, tapi sih nggak kuat melbu penjara ini hadirin. Nah tapi kan sesuai, mintanya sesuai itu. Makanya salafus saleh, kiai-kiai kita, habaib kita, apapun yang didoakan biasanya ditambah diakhiri dengan ungkapan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Kembali kepada bahasan kita di halaman 1 nomor 2. Pengarang kitab Sulamut Taufik menambahkan tentang masyiatillah ini dengan ungkapan lafat hauqalah. Lafat hauqalah niku ungkapan la haula wala quwata illa billah. Sangatlah tepat di samping sesuai dengan maknanya, maka ungkapan hauqalah atau ungkapan la haula wala quwata illa billah memiliki beberapa faedah yang begitu banyak. Antara lain kita kutipkan semua ini dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang A, dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Saja tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat Nabi Ibrahim duduk di samping pintu surga di atas kursi yang terbuat dari batu zamrud yang hijau. Niki dalam proses Isra Mi'raj ini. Kemudian beliau Nabi Ibrahim memanggil-manggil kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Kanjeng Nabi itu notabene putune Nabi Ibrahim. Begitu kemudian dekat, Nabi Ibrahim pesan dengan satu ungkapannya, mur ummataka fal tukthir min ghirasil jannah fa inna ardaha tayyibatun wasi'ah. Faqala wa ma ghirasul jannah? Faqala la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Mur, wahai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, perintahkanlah ummataka, umat panjenengan, fal tukthir, maka perbanyaklah, hendaknya engkau memperbanyak, umat panjenengan suruh memperbanyak, min ghirasil jannah, untuk menanam pohon surgawi. Sehingga kathah-kathah melakukan penghijauan di dalam surga ya Rasul. Fa inna ardaha, karena sesungguhnya tanahnya surga itu thayyibatun wasi'atun, subur dan luas. Nabi kemudian tanglet dumateng Nabi Allah Ibrahim, wa ma ghirasul jannah, apa yang dimaksud dengan tanaman-tanaman surgawi itu wahai Nabi Ibrahim? Faqala, dijawab oleh Nabi Ibrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Bapak Ibu sedanten, kalau kepingin banyak mendapatkan tanaman-tanaman di dalam surga,
pohon-pohon yang pengen tanam di dalam surga, perbanyaklah mengucap la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Monggo ping 3. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Mali. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Pelajaran apa yang tersirat dari ungkapan Nabi Ibrahim ini, hadirin hadirat sekalian? Kalau kemudian tanaman-tanaman yang kita tanam atas nama kita, di dalam hadis yang lain, man bana masjidan, barang siapa yang bangun masjid akan dibangunkan bangunan di dalam surga. Hadis-hadis seperti itu yang tersirat apa? Yang tersirat adalah bahwasanya orang yang kemudian melakukan menanam tanaman surga, orang yang kemudian bantu membangun masjid, dibangunkan bangunan di dalam surga, hakikatnya dia bakal dukhulul jannah. Orang itu bakal masuk surga. Enggak mungkin ada tanamannya, enggak mungkin ada bangunannya, orangnya enggak di dalam surga. Lagi omai sopo iki naswarga? Pak Fulan. Lagi tanaman sopo kok akeh Ibu Fulan. Lagi wong sik ini neraka deleng mrene ini. Mboten wonten hadirin. Itu artinya apa itu? Artinya yang tersirat bahwasanya ketika seseorang kemudian menanam satu tanaman surgawi, menanam satu kemudian pohon surgawi ini, hakikatnya adalah yang tersirat harapan orang itu mudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin. Oleh karena itu menawi panjenengan saged dan diusahakan saged tadi untuk kemudian kita bisa mengucap kemudian banyak-banyak berzikir dengan ungkapan la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Yang B, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pernah bersabda, man qala kulla yaumin, barang siapa yang berucap setiap hari, dia berucap la haula wa la quwata illa billahil alil azim mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, lam yusibhu fakrun abadan, orang seperti itu tidak akan pernah ditimpa kefakiran, tidak akan ditimpa oleh kemiskinan abadan, selamanya. Kanjeng Nabi hadirin yang mengucap, mosok mboten yakin, harus yakin hadirin. Jadi kalau sudah begitu hadirin, ya, kalau kemudian di antara kita mengatakan bahwasanya dia ditimpa dengan kefakiran, ditimpa dengan kemiskinan, kenapa dia tidak berzikir ungkapan hauqalah 100 kali? Saged Ustaz, jenengan buktikan ucapan Kanjeng Nabi hadirin. Ya, kalau toh kemudian pengen mengucap itu kemudian apa yang panjenengan kemudian situasi panjenengan tidak dirubah oleh Allah, berarti ucapan Kanjeng Nabi mboten benar. Kalau kula yakin dengan ucapan Kanjeng Nabi kebenarannya, hanya saja biasa nih awek dhewe niki niku wau, yang kita minta, yang kita inginkan memang tidak semuanya diiyakan oleh Allah. Kadang-kala enggak penting yang kita minta. Ya. Ketika kita berucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 100 ngoten, tidak akan ditimpa dengan kemiskinan dan kefakiran. Berarti orang ini dibuat cukup hadirin. Bahasa cukup niku ketika
untuk bisa hidup, bertahan hidup, mungkin makannya sekali, mungkin makannya 2 kali. Ngapunten hadirin, ada nasi, wonten lawuh plus kerupuk umpamanya, itu kan sudah cukup. Lah, sedangkan yang kita inginkan kan bonten, kudu ana rawone, kudu ana gulene, kudu ana satene. Niku sing kemudian padahal itu bukan ukuran orang lepas daripada fakir miskin, itu bukan itu. Seseorang kemudian dia bisa bertahan hidup, kemudian dia bisa makan, minum, rizkinya sudah dicukupi oleh Allah, itu lebih dari cukup hadirin. Nah, oleh karena itu, kalau kula panjenengan tidak mau mendapatkan kefakiran dan kemiskinan selamanya, biasakan mengungkap la haula wala quwata illa billahil alil azim. Malahan ada yang jiniku, dan di dalam hadis yang lain dikatakan idza nazala bil insani muhimmun, apabila seseorang ditimpa oleh kesulitan yang besar, apabila seseorang kemudian mendapatkan kesulitan yang besar, kemudian watala, kemudian dia membaca la haula wala quwata illa billahil alil azim salasami'ati marratin, sebanyak 300 kali dia ucap, farajallahu anhu, niscaya Allah akan kemudian mengeluarkan dari kesulitan itu. Hanya biasanya zikir itu ada asar pengaruhnya kalau mudawamah, terus menerus istiqomah dibaca. Gak waktu butuh tok hadirin, pas kepepet diwaca, mantun kepepet ilang wis gak diwaca, niku asari kurang hadirin. Maka salafus saleh niku biasanya kalau mengajarkan zikir kepada kita, wis pokoknya gawe wiritan. Dan dalam wiritan itu ketika kemudian mudawamah terus menerus, ketika kemudian kita istiqomah ajak membaca hauqalah 300 niki, nanti kemudian asar pengaruhnya kelihatan. Bukan sekali baca langsung, mboten-mboten biasanya hadirin. Ya, biasanya niku harus rutin dulu, istiqomah kriyin, ajak dulu, baru kemudian suatu saat ketika datang sesuatu yang besar itu akan dibuat gampang, mudah, dan mudah diselesaikan oleh Allah. Makanya hal-hal begini ini menjadi wiritan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mboten abot hadirin yang tuh. Bu, mboten abot ta, Bu? Nggih, Bu, nggih. Iya, tidak berat yang demikian ini. Yang deniki dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, ala adulluka ala kalimatin, wahai sahabatku Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan kepadamu ala kalimatin, atas sebuah kalimat, sebuah ungkapan kata, tahtal arsy, yang ada di bawah singgasananya Allah, yang ada di bawah arsy-Nya Allah, min kanzil jannati, yang merupakan simpanan surgawi, taqulu, yaitu Anda mengucap la haula wala quwata illa billah. Niki. Jadi termasuk bagian daripada kanzul jannah, bagian daripada simpanan surgawi adalah wiritan la haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan di halaman yang 4 itu dalam kitab Matan Sulam Taufiknya, mausufun, kang persifatan Allah, bikulli kamalin, kelawan saben-saben sifat sampurna,
munazzahun kang maha suci Allah, ang kulli naksin saking saben-saben sifat kekurangan, laisa kamitslihi wis ora ana iku kamitslihi kaya upamane Gusti Allah, syai'un apa syai'un suwiji-wiji, wa huwa utawi Gusti Allah iku as-sami'u zat kang krungu, al-basiru tur kang ningali. Mausufun yang Allah itu disifati bikulli kamalin dengan segala kesempurnaan, munazzahun an kulli naqsin yang disucikan dari segala kekurangan, laisa kamitslihi syai'un yang tidak ada yang serupa satu pun saja dengan Allah, wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Keterangannya, Allah memang maha sempurna dan paripurna, serta disucikan dari segala kekurangan demi kekurangan yang biasa terjadi pada makhluknya, seperti berbilang lebih dari satu. Na'udzubillah min dzalik. Gusti Allah lebih dari satu mustahil terjadi. Dawuhipun Al-Qur'an, kul huwallahu ahad, Allah itu esa kok. Sebab menurut akal sehat kita, kalau Tuhan lebih dari satu, makhluk yang kemudian yang di bawahnya Tuhan itu kesulitan, hadirin, nggak masuk akal. Gampangannya begini, kalau kemudian Tuhan lebih dari satu, Tuhan yang satunya menyuruh, memerintah malaikat panjen, ya, pergilah ke panjen malaikat dan jatuhkan hujan di panjen. Malaikat dari atas bawatan panjen iki udan nanti. Kemudian Tuhan yang satunya, malaikat usahana panjen 2 minggu iki aja sampai udan, ya, jangan sampai turun hujan. Bingung nih hadirin, dengan dua Tuhan ini kemudian perintahnya berbeda. Satunya suruh menjatuhkan hujan, satunya jangan turunkan hujan. Jadi malaikatnya mek munggah mudhun tok iki ambek nggawa banyu udan iki. Lah niku kan kangelan yang demikian itu. Maka mustahil Tuhan itu lebih dari satu, ya. Jadi kul huwallahu ahad, Allah itu pasti esa. Kemudian dikatakan baru muncul, ya, Allah kemudian baru muncul, hadis itu baru muncul, itu mustahil bagi Allah. Begitu itu mustahil bagi Allah. Masa makhluknya dulu muncul, baru yang mencipta kemudian muncul. Berarti kalau yang mencipta itu adalah baru muncul, sebelum dia muncul padahal ada ciptaan, ya siapa yang mencipta? Atau kemudian apakah masuk di akal sesuatu yang namanya makhluk alam semesta ini diadakan oleh sesuatu yang tidak ada? Enggak masuk akal, hadirin. Saya ulangi lagi, sesuatu yang ada, al-maujud, alam semesta ini, diadakan oleh sesuatu yang tidak ada, enggak masuk akal. Maka paham ateis, komunis enggak mungkin bisa itu, enggak ada itu. Enggak mungkin bisa masuk orang yang agamis, enggak mungkin. Sebab enggak masuk di akal, hadirin. Masa sesuatu ada diadakan oleh sesuatu yang tidak ada? Enggak mungkin, hadirin. Jadi bahasa hadis baru muncul, maha suci Allah dari seperti itu. Mengalami kematian, tidak mungkin Allah itu yang demikian ini. Butuh tempat, Allah tidak butuh tempat, hadirin. Ya, kalau butuh tempat kan berarti ada kemudian tempatnya. Kalau sudah butuh tempat, berarti nanti ada arahnya.
atas, bawah, kanan, kiri dan sebagainya. Maha suci Allah dari itu. Ya. Loh, kita biasanya berdoa ke menengadah ke atas, itu merupakan kiblatul doa, hadirin. Langit itu kiblatnya doa, seperti kemudian Ka'bah itu kiblatnya sholat. Ya. Dan itu pantas, hadirin, begini ini pantas. Pantasnya begitu, karena bahasa tinggi itu lebih pantas kemudian untuk kita meminta. Ya. Makan kan kebuatan pantas, ngeten kan gak enak, hadirin. Dongo kambing ngeten. Yang buatan enak itu. Ya enak ya seperti ini itu. Nah, jadi kalau kita menengadah ke atas, karena kiblatnya doa itu langit, hadirin. Semacam kiblatnya sholat Ka'bah. Apa Allah di Ka'bah? Na'udzubillah min dzalik. Itu kiblat saja. Untuk kemudian keseragaman saja, kepantasan saja, hadirin, yang demikian ini. Nah, kemudian mudah hancur, na'udzubillah min dzalik. Enggak mungkin Allah seperti ini. Mengalami kebodohan, kelemahan, keterpaksaan, ini semua mustahil pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sebuah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi begini ini adalah mustahil. Terakhir, menutup apa yang kita sampaikan karena waktunya mau habis, dalam kitab Matan Sulam Taufik halaman yang kelima, wa huwa utawi Gusti Allah iku al-qadimu zat kang qadim. Qadim niku dahulu. Wa ma siwahu utawi barang kang liyane Gusti Allah iku hadisun anyar, datang kemudian. Wa huwa utawi Gusti Allah iku al-khaliqu zat kang dadekaken, zat yang menjadikan, yang menciptakan segala makhluknya. Wa ma siwahu, ya, utawi barang kang liyane Gusti Allah, ya, itu adalah makhlukun ikut den dadekaken. Ini di sini dikatakan bahwasanya wa ma siwahu makhlukun. Harusnya sampai makhlukun iku khobar, ya. Niki kirang wa ma siwahu makhlukun, ngapunten. Keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qadim atau dahulu. Sedangkan yang lain seperti manusia, jin, malaikat, pepohonan, bebatuan dan sebagainya adalah yang datang kemudian atau hadis. Dan Allah lah yang menciptakan makhluknya dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu Al-Khaliq, yang menciptakan adalah Allah. Yang lain tidak harus butuh dengan hal itu. Ada ungkapan di dalam Nadhaman Zubat itu, ahdatsahu la lihtiyajil ilah walau arada tarkahu lamabtadahu. Allah mewujudkan segala makhluknya bukan karena dia butuh kepadanya, dan seandainya Allah berkeinginan untuk meninggalkan, niscaya Allah tidak menciptakannya. Artinya begini, hadirin, kalau Allah menciptakan makhluk bukan berarti Allah butuh kepada makhluk itu. Ya, Allah kepingin menciptakan gitu aja. Dan ketika Allah tidak menciptakan makhluk tertentu, ya Allah memang tidak kepingin menciptakan itu. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedanten haknya Allah. Maka di halaman 6 itu, ya, ada ungkapan di Al-Quran surat Al-Qasas niku, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan ini, Allah memilih untuk menciptakan ini, Allah kemudian tidak menciptakan ini. Sedanten niku napa tirose Gusti Allah. Niki hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Kula kinten niki cukup, insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Waktunya mau habis. Mungkin ada yang mau bertanya, hadirin hadirat sekalian. Oh, ada. Ya. Nggih. Ada pertanyaan hadirin ini. Ada ungkapan yang sering kita dengar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Mohon penjelasan kandungan ungkapan ini. Ini ungkapan Al-Quran. Dawuhipun Al-Quran kurang lebih ungkapannya begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biasanya diterjemahkan begini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubah sendiri. Cara menerjemahkan ngoten niku kurang tepat hadirin. Padahal yang kemudian mengubah segala makhluk niku Gusti Allah, bukan mereka sendiri. Seharusnya terjemahan yang tepat ya. Kalau kita lihat di dalam terjemahan tafsir Jalalain, tafsir sedanten dawuhipun ngeten. Boten berkaitan dengan nasib, tapi berkaitan dengan nikmat dan syukur atau seseorang yang kufur nikmat. Menerjemahkannya harusnya begini. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mencabut nikmat. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut nikmat yang ada pada satu kaum kecuali mereka menghilangkan nikmat sendiri, akhirnya datang nikmah azab dari Allah. Yang tadinya sudah aman, tentram, ibadah kepada Allah diganti dengan maksiat, diganti dengan kemudian melanggar syariat, diganti dengan hal-hal yang mendatangkan akhirnya azab datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau musibah, azab dan sebagainya datang itu, maka bisa jadi itu untuk muhasabah, koreksi diri kita. Maksiat apa yang kita lakukan sampai azab datang, sampai musibah datang yang demikian ini. Ya, suatu ketika zamannya Umar bin Khattab terjadi zalzalah, gempa bumi. Begitu sampai di sana melihat korban dan sebagainya, kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Maksiat apa yang kalian lakukan? Kok sampai kemudian datang gempa ini kepada kalian? Itu sampai begitu hadirin. Nah, ini. Jadi artinya ayat ini bukan berkaitan dengan nasib. Nasib sedanten Gusti Allah. Sedangkan kita niki ikhtiar hadirin. Berhasil dan tidak niku napa tirose Gusti Allah niku wau. Ya, ini menjadi catatan kita untuk kita lebih hati-hati. Kalau kita cukup, insyaallah kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah. Fotokopinya hadiah untuk jenengan, dibawa pulang Bapak Ibu, itu untuk panjenengan, catatan panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.